Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Kautsar Perumahan Meklen Tambun. Mudah-mudahan beliau dan segenap pengurusnya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Masjid Al-Kautsar, Ibu Hajah Nia, dan juga segenap pengurusnya. Dengan doa dan kalimat doa yang sama, mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Saya ingin awali jumpa kita dengan satu risalah. Ketika malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, ketahuilah olehmu bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan api nerakanya. Bu, Allah lagi nyalain api. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api nerakanya ya Rasulullah. Begitu hebat, begitu dahsyatnya kobaran api neraka ya Rasulullah, hingga mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala takut, khawatir,
Dikhawatirkan karena Allah Subhanahu wa taala murka. Bu, sambil didengar ya. Kobaran api neraka begitu dahsyatnya membuat malaikat-malaikat Allah begitu takut, hingga pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada nabinya. Allah cinta kepada nabinya. Dia jadikan perjumpaan malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tabarruk, sebagai bentuk rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku datang kepadamu ya Rasulullah, bercerita tentang kobaran api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ketahuilah olehmu bahwasanya neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan ya Rasulullah. Neraka memiliki lubang-lubang ya Rasulullah. Ada 7 tingkatan neraka, dan bahwasanya neraka yang paling dasar, neraka yang paling bawah akan ditempati oleh mereka orang-orang yang munafik. Orang munafik tempatnya neraka yang paling dasar, nomor 1. Ya Bu. Lantas malaikat Jibril alaihissalam memberikan penjelasan tentang tingkatan-tingkatan neraka, hingga pada akhirnya malaikat Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, dengan tegas katakan di hadapan baginda Rasul, ya Rasulullah, ketahuilah tingkat neraka yang nomor 5 akan ditempati oleh mereka orang-orang Yahudi. Tempat neraka pada tingkatan yang ke-6 akan ditempati oleh mereka orang-orang Nasrani. Berhenti sampai kalimat itu malaikat Jibril alaihissalam. Bu, Nabi mendengar hal yang demikian dari malaikat Jibril, ingin bertanya, wahai Jibril, lantas pada tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh siapa wahai Jibril? Jibril nggak menjawab pertanyaan baginda Rasul. Nunduk Jibril, takut, khawatir Jibril. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataannya, pada tingkat neraka yang ke-7 akan dijelaskan oleh malaikat Jibril. Bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, pada tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh siapa Jibril? Diam Jibril. Hingga 3 pertanyaan ini 3 kali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam kalimat pertanyaan, ya Jibril, tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh siapa wahai Jibril? Malaikat Jibril alaihissalam sedih, Bu. Dia jawab dengan tegas dengan kalimat yang terbata-bata, ya Muhammad, wahai Rasulullah, tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh umatmu ya Rasulullah. Tingkat neraka yang ke-7 ya Rasulullah akan ditempati oleh umatmu ya Rasulullah. Oleh umatmu ya Rasulullah. Tertunduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan malaikat Jibril bahwasanya tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah olehmu ya Muhammad, tingkat neraka yang ke-7 akan ditempati oleh umatmu yang ngebangkang, yang berbuat maksiat waktu hidupnya. Ketika dia mati, dia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nambah sakit hati baginda Rasul, merasa baginda Rasul terpukul, Bu. Sedih baginda Rasul hingga dia jatuh tersungkur pingsan di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Bingung Jibril, Nabi pingsan
ketika mendengar umatnya akan masuk neraka dan menempati neraka pada tingkat neraka yang ke-7. Ummati, ummati, ummati. Bangun dari sadarnya, tersungkur pingsan baginda Rasul, langsung ingat umatnya. Bu, tuh baginda Nabi saking cintanya kepada umatnya, dia pikirin kita, Bu, jangan sampai kita semua nih masuk neraka. Bu, mau masuk neraka? Alhamdulillah enggak. Semuanya mudah-mudahan kita masuk. Sedih baginda Rasul, bangun dari sadarnya, dari pingsannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala 3 hari 3 malam lamanya. Dia cuma katakan ummati, ummati, ummati ya Allah. Mikirin kita, Bu. Saking cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Bu, 3 hari 3 malam baginda Rasul sujud mikirin umatnya. Dia bangun kalau mendengar suara Bilal mengumandangkan azan. Dia pimpin sholat 5 waktunya di masjid. Bangunnya pada saat itu, Bu, hingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an bertandang bersilaturahmi melihat keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Enggak dijawab salamnya. Abu Bakar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah jalan untuk masuk diriku berjumpa denganmu ya Rasulullah? Enggak dijawab, enggak terjawab salamnya, enggak terjawab ucapannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang Abu Bakar dengan satu kesedihan yang luar biasa. Di tengah jalan Abu Bakar bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ceritakan bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu dilihatnya sedang sujud di dalam rumahnya. Memikirin umatnya, Bu. Hingga pada saatnya Umar bin Khattab juga nggak mau melihat bagaimana keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar pun merasa ikut sedih mendengar sahabat Abu Bakar bercerita tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Umar bertemu di jalan dengan Salman Al-Farisi, menceritakan hal yang sama, hingga pada akhirnya Salman nggak mau lanjutin ke rumah baginda Rasul, tapi dia justru malah lari ke rumah Fatimah Zahra anaknya. Salman Al-Farisi menceritakan tentang keadaan ayahnya Fatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termenung sujud tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya Fatimah merasa sedih, bergegas langsung ke rumah ayahnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayahanda. Baginda Rasul lagi sujud, mendengar suara Fatimah begitu indahnya, dia bangun dari sujudnya, dia jumpai Fatimah. Wahai anakku tercinta. Dirangkulnya ayahnya oleh Fatimah Zahra. Ayahanda, ada apa hingga engkau pucat pasi, kurus badanmu? Mendengar ini semua begitu indahnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara anaknya. Wahai Fatimah, aku berjumpa dengan malaikat Jibril. Dia bercerita bahwasanya umatku dia menempati neraka pada tingkatan yang ke-7. Sedih aku memikirkan umatku. Wahai Fatimah Zahra. Allah kirim. Begitu luar biasa cintanya Nabi kepada kita, Bu. Kira-kira kalau ditanya cinta nggak, Bu, nama sama Nabi? Cinta apa cinta? Kalau cinta nanti buktiin, ya Bu. Bu, dengar. Saya mau bertanya kenapa bulan Maulid ada di bulan Rabiul Awal. Ini jarang-jarang, Bu. Ya jatuh tepat tuh kemarin tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Bisa 10 tahun sekali.
Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir lewat ibunda Fatimah, lewat ibunda Aminah, ya, pada bulan Rabiul Awal. Kenapa, Bu? Bu, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dengerin, ya. Ini maulid cuma 1 jam ya. Ada ilmunya. Jadi jangan sampai kita datang ke majelis maulid nggak bawa bekal. Rabiul Awal adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zamannya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Awal itu adalah bulan kesialan, Bu. Nggak ada orang yang keluar rumah, nggak ada silaturahim, nggak ada pekerjaan yang dikerjakan. Kenapa? Karena Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Dengar nih ilmu ini, ya. Allah hadirkan dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal, diangkat tuh bulan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti apa, Bu? Sekarang kan banyak maulid. Ibu lahiran pakai maulid, ya, ulang tahun pakai maulid, apalagi pengen bangun rumah, pengen ngawinin di bulan maulid. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jadi ada ilmunya ya. Lantas pertanyaan yang kedua, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin? Bu, ada yang bisa jawab? Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Kenapa? Karena pada hari Selasa sampai ketemu Minggu itu banyak nabi, warasatul anbiya wal mursalin. Hari-hari itulah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hari Senin, kesempurnaan atas kemuliaan dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin. Jadi hari Senin diangkat, Bu. Sambah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ada 2 ilmu yang udah didapat. Paham, Bu? Bu, paham nggak? Kalau nggak paham kita pulang. Masih lama, baru segitu udah 17 menit ya, Bu. Pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dari perut Aminah pada pertigaan malam? Bu, tengah malam Nabi lahir, tengah malam Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Kenapa? Bu, karena banyak manusia yang pada saat tengah malam mereka sedang asik bobo. Ibu masih suka bobo? Bu, dengar ya. Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, di tengah malam. Kenapa? Agar umatnya nih makin sadar. Bangun tengah malam model kita, Bu, blow on. Bu, bangun pipis, balik lagi tempat. Betul apa betul? Betul apa betul? Segelintir orang yang menjadikan sepertiga malamnya untuk munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, dia dekati Allah, dia cerita tentang persoalannya. Makanya Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di sepertiga malam biar umatnya nih bangun ya, Bu, mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, saya bangun tengah malam kalau lagi nggak punya duit, utang banyak, ngadu sama Allah. Iya, udah nggak apa-apa dah. Yang penting kalau ibu bangun tengah malam, ingat, kalau cinta kepada Nabi,
Ingat, Nabi dihadirkan di tengah malam. Yuk salat, bangun. Ya. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu janji Allah. Siapa orang yang bangun di tengah malam lantas dia munajat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat. Bu, insya Allah. Nih udah 3 ilmu, udah didapat 20 menit. Sekarang saya mau tanya lagi Bu, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Insya Allah. Kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang biasa membasahi lisannya dengan dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia banyak baca selawat, Bu. Kalau benar cinta, buktinya mana Pak Ustaz? Allah ingatkan untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilok orang Tambun Medland, ya, hamba Allah ngakunya, umat Islam iman sama Allah. Kalau ditanya cinta enggak mau selawat. Bu, Allah saja cinta sama nabinya, lantas dia berselawat. Malaikat-malaikat Allah pun cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berselawat. Kalau kita diingatkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, saya mah pusing ngadepin kehidupan Pak Ustaz. Utang banyak. Ya Allah, anak pada sakit. Pendaringan di rumah pada kering. Ya Allah, rumah bocor. Bacain selawat. Ibu, lagi senang, lagi banyak duit. Suami ganteng, ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Alhamdulillah selawat. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam kondisi apapun, kalau ibu cinta sama Nabi, basahin lisan kita untuk segera berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, selawatnya baca pada saat maulid tua. Ya, ada. Ngaku umatnya Nabi, ngaku cinta kepada Nabi. Bu, benar nggak cinta? Ibu, ilmu lagi dalam kitab Muta'assul ada satu obrolan yang begitu cinta, begitu indah. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalau bukan karena cintaku kepadamu, kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, kalau bukan karena cintaku kepadamu Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Bu, dengerin. Allah berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bumi nggak bakalan ada, langit nggak akan bakalan ada kalau Allah nggak cinta kepada Nabi. Nggak bakalan diciptain tuh bumi, langit dan bumi. Kalau bukan karena cintaku kepadamu ya Muhammad, aku tidak akan pernah ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah karim. Nabi bilang, Allah bilang kepada Nabi. Nabi bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Allah, kalau engkau ciptakan langit bumi beserta isinya karena engkau cinta kepadaku, ya Allah, lantas aku diciptakan untuk siapa? Bu,
Nabi bertanya malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ibu nanya, ya Allah aku diciptakan untuk siapa? Pernah? Bu? Nabi bertanya di hadapan Allah, ya Allah engkau ciptakan langit dan bumi beserta isinya karena engkau cinta kepadaku. Lantas aku diciptakan olehmu ya Allah untuk siapa ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegasnya menjawab kalimat pertanyaan baginda Rasul. Apa kata Allah? Antali ya habibi, engkau aku ciptakan karena aku cinta kepadamu, karena engkau adalah kekasihku ya Muhammad. Tubuh Nabi diciptakan karena dia dianggap sebagai kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadi Allah balik bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, aku ciptakan langit bumi beserta dengan isinya karena aku cinta kepadamu. Aku ciptakan engkau karena engkau adalah kekasihku. Ya, lantas aku bertanya, ya Muhammad, aku ini untuk siapa? Ya Muhammad. Allah bertanya kepada nabinya, Allah itu untuk siapa? Bu, dengerin nih ilmu. Ya, Nabi juga bertanya, wahai Allah, engkau ciptakan aku, engkau ciptakan langit bumi, semuanya karena cinta. Lantas untuk siapa ya Allah engkau? Untuk siapa ya Allah dirimu ya Allah? Apa Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Ya Muhammad, ana liman yusalli alaika. Begitu tegasnya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, aku ini Muhammad untuk hambaku, untuk umatmu yang lidahnya biasa membasahi lidahnya dengan dia berselawat kepadamu ya Muhammad. Jadi Allah itu untuk siapa bu? Untuk umatnya yang suka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi udah nggak ada alasan. Kalau ibu diperintahkan selawat jatuh hukumnya wajib kan repot. Ya, jadi ada kesempatan dalam kehidupan kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, punya iman enggak? Bu, punya cinta enggak? Iman itu adalah kesempurnaan dari sebuah cinta. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum kalian mencintai aku, kata Nabi. Sebelum kalian mencintaiku, melebihi cinta kalian kepada siapa? Kepada anak-anak kalian, kepada orang tua kalian, kepada harta kalian, bahkan kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa bu? Iman adalah patokan sempurna iman kita karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Allah bu? Bu? Cinta kepada Nabi? Insya Allah. Ini alasan yang pertama. Ya, kalau kita benar cinta kepada Nabi, maka perbanyak baca banyak baca selawat, basahin lisan. Udah, ya, pokoknya cerita tentang kehidupan pasti banyak ujian. Biarin ujian mah jalan terus. Yang penting kita ikhlas dengan kehidupan kita. Ya bu, ridho. Ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku dijadikan manusia yang cantik, duitnya banyak, rumahnya mewah. Amin ya Allah. Ya, ketika diuji bingung. Ya, bu, udah jalanin kehidupan dengan apa adanya. Banyakin bersyukur. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kalian akan diuji oleh Allah. Dengan apa kalian diuji? Dengan keburukan kalian diuji, dengan kebaikan kalian diuji. Untuk apa semuanya? Wa ilaina turja'un. Jadi nggak sempurna iman kita kalau nggak diuji sama Allah. Ya bu, bukan berarti kita nantangin untuk diuji terus sama Allah.
Tapi pastinya kita semua orang-orang yang beriman pasti diuji. Jalanin kehidupan ini dengan iman, ya, dengan sabar. Ista'inu bis-sabri wassalah, dengan minta pertolongan Allah, dengan kita sabar dan tetap mendirikan salat. Insya Allah. Ini yang pertama. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita banyak membaca salawat. Alasan yang kedua, kalau kita benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ibu nanti buka Quran, yang bawa Quran lihat Quran, surat Al-Imran ayat yang 164. Nih, kesempatan ini luar biasa. Allah hanya berikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nih pelajaran kita luar biasa hari ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk kita, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya kalau Allah udah bicara laqad dengan kalimat Arab, ya, laqad artinya nggak main-main. Serius Allah. Yang main-main siapa banyakan? Bu. Yang kebanyakan main siapa? Manusia. Ya, disuruh ibadah entar dulu, ya Allah, pengen masuk surga. Bu, lagi apa ibadah males banget. Ya Allah, tapi pengen masuk surga. Wa kana al-insan aktsaru syai'in jadala. Wa kana al-insan aktsaru syai'in ajla. Tuh manusia tuh sifatnya ngeyel kalau disuruh ibadah, males kalau disuruh ibadah. Bu, udah berapa kali maulid? Umur 60 tahun Pak Ustaz, berarti 60 kali maulid ya. Sering lagi goreng dengar ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalin penggorengan apa tinggalin Allah? Matiin dulu apinya Bu. Ya Bu, ya ntar lo sholat kebakaran nih Bu. Lagi megang duit banyak, lagi ngitung duit banyak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendingan ngitung duit dulu Pak Ustaz, biar kelar baru sholat. Kan ketimbang sholat mikirin hitungan belum kelar. Betul. Tapi buktikan cinta kita kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Ya Bu, Bu, saya cuma kasih satu ilmu. Kalau ibu dengar suara ajan, jangan jadikan persepsi sebuah kewajiban. Berat Bu. Ya, jangan jadikan azan ya yang kumandang yang ibu dengar untuk ibu menegakkan ibadah sholat, untuk mendirikan sholat jadi beban. Kalau dibilang ini kewajiban, berat nggak Bu? Tapi jadikan ketika ibu mendengar suara ajan, persepsi kita dalam hati kita, ya Allah, engkau serukan kumandang ajan lewat mereka para muazin agar aku bisa sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sholat itu Bu titik awal ibu mendapati syafa'atus sholat. Ketika ibu punya kesulitan dalam rumah tangga, minta tolongnya sama Allah. Ketika ibu dalam kesulitan bekerja, minta tolongnya sama Allah. Maka jadikan sholat sebagai sebuah komitmen awal. Di sana ada syafaatus sholat. Mudah-mudahan lewat ruku yang aku kerjakan, lewat sujud yang aku kerjakan, di sana datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak ditolong sama Allah? Ya iya, jangan jadikan sebagai kewajiban aja, tapi jadikan sholatmu adalah sumber dari dasarnya datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya udah kenceng nih, jelas gak sih? Masih putus-putus ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia yang begitu banyak buat siapa? Buat mereka orang-orang mukmin, buat mereka orang-orang yang beriman. Bu, kita ini orang-orang yang beriman beruntung. Ya, dikasih karunia yang banyak. Ibu bisa menghirup udara gratis dari Allah. Coba lihat orang-orang di rumah sakit yang sakit tuh, beli oksigen berapa duit? Ya, insulin yang Allah kasih gratis. Coba kalau beli di rumah sakit, ya Allah karim. Makanya ibadah itu bukti dari sebuah implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah memberikan karunia yang begitu banyak buat mereka, orang-orang yang beriman. Pada saat kapan? Pertanyaannya Ibu. Lihat ayat selanjutnya. Itba'asa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Bu, perhatikan ayat Allah ini. Allah hadirkan banyak karunia buat orang-orang yang beriman. Itu sejak dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih Ibu, orang-orang perempuan ya, dulu zamannya Nabi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelumnya kalian banyak sesat. Hidup di zaman jahiliyah, perempuan cuma jadi pelecehan seksual, cuma jadi buat lampiasin hawa nafsu para laki-laki bandot. Betul nggak Bu? Tapi nabinya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itba'asa bihim rasulan min anfusihim. Ketika Nabi Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaramu, maka apa yang terjadi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Allah jadikan lewat lisannya Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Allah lewat lisannya Nabi bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ayat ini kemana Bu? Jadi ketika nabinya dihadirkan, Allah kasih banyak karunia pada mereka orang-orang yang beriman. Maka tugas utama kita adalah, kalau benar cinta kita kepada Nabi, maka jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya Bu? Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, kalian ini disucikan jiwa-jiwa kalian dengan siapa? Dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Karena Nabi menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Bu, punya Quran enggak Bu? Di rumah punya Quran enggak? Benar punya Quran? Ya Pak Ustadz, saya mah punya Quran cakep, bagus. Saya muliakan Al-Quran. Saya taruh di atas lemari. Saya taruh di atas lemari. Saya simpan di dalam laci. Tapi nggak dibaca. Bu, Al-Quran yang ada debunya nanti, yang Ibu cuma bisa simpan nggak dibaca, dia akan menuntut nanti ketika digelar yaumil qiyamah. Mau nggak? Udah baca Quran aja, one day one juz umpama. Pak Ustadz, saya mah sanggupnya satu ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, sadaqallahul adzim. Lu kebangetan jadi orang Islam. Ya, nggak apa-apa Bu, sedikit tapi rutin istiqomah. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat. Nih Bu, lihat, ini keuntungannya besar buat orang-orang yang beriman. Catat dalam otak kita, catat dalam hati dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Nih Ibu nanti buka Quran surat Al-Fatihah ayat 29. Allah memberikan keberuntungan yang luar biasa. Innalladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Wa aqimis shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Bu, perhatikan, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendirikan sholat. Wa anfiqu mimma razaqnahum, wa ampiku mimma razaqnahum syirran wa alaniyatan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa keuntungannya? Yarjuna tijaratan lan tabur. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ibarat sebuah perniagaan, dia nggak bakalan merugi. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai di sini Bu?
Kalau cinta sama Nabi, pertama banyakin baca selawat. Yang kedua, kalau benar kita cinta sama Nabi, baca Al-Quran. Jangan baca cerita kehidupan kita lewat SW. Ya Allah, hari ini pengajian ustadznya ganteng juga ya. Wah, bikin SW boleh nggak? Boleh, tapi ada nilai dan manfaatnya ya Bu. Ibu kalau buka SW saya itu dari atas ke bawah berentet, kajian semua, nasihat semua. Ya jadi nggak bosen, bodoh amat. Karena kita menyampaikan dakwah ini untuk Allah, karena Allah. Banyak Bu kelihatan kalau kita nampangin foto-foto kita dengan badan-badan yang seksi, nanti jadi jariah, repot. Ibunya mati, dosanya terus ngalir. Ya Bu, nauzubillah. Cinta sama Nabi, baca Quran, tetap dirikan sholat, dan terus ya baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sabar Bu? Ya sebentar lagi. Saya juga pengen ini pulang buru-buru, ini pengen ketemu bini. Bu, yang ketiga, kalau ibu benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW lewat sunnah yang diajarkan, lewat sunnah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, maka contoh dan teladani baginda Rasulullah SAW. Mana buktinya Pak Ustaz? Lagi-lagi Allah awali dengan kalimat dan makna laqad. Apa kata Allah? Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Nih, sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Artinya apa? Pada diri baginda Rasul ada akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah dengan akhlak yang sempurna untuk bisa kita contoh, jadikan sebagai uswah. Ibu nggak usah nyontoh ala presiden. Presidennya pensiun, pengen jadi 3 periode, nggak bisa dicontoh lagi ya nggak? Bu. Ibu pengen contoh gubernur pensiun, nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bagus kalau kita nyontoh manusia mah. Boleh kita kagum, tapi yang baik-baik saja. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh, mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamat dunia akhirat kita. Insya Allah. Ya Bu ya, orang-orang yang mencintai baginda Rasul, dia contoh akhlaknya baginda Rasul. Siapa Bu? Yang pertama, liman kana yarjullah, karena dia pengen ketemu Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, karena dia yakin setelah dunia berakhir maka ada kehidupan akhirat. Dan yang terakhir adalah wa dzakarallah. Orang-orang yang mencintai baginda Rasul, mencontoh akhlak baginda Rasul, kenapa? Karena dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini Bu? Insya Allah. Ya, buktikan cinta kita yang pertama lewat selawat. Yang kedua, menjaga warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita membaca Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita contoh akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi deh ya. Ini suara udah habis namanya bulan Maulid. Ya, udah teriak-teriak. Kalau nggak teriak nggak enak, pada tidur. Ya, perhatikan contoh akhlak baginda Rasul. Saya kasih sedikit aja nih Bu. Ya, contoh ketika ibu ada di rumah, ya, ibu bercermin, ya, ibu bercermin, pasti ibu dalam hati ngomong cantik juga ya gue, padahal udah 60 tahun. Bu, ingat kalau kita habis pulang ngaji, disuruh apa contoh akhlaknya Nabi. Ketika bercermin, lihat tatap muka kita, kita katakan alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku.
Artinya apa? Kita minta Allah jadikan akhlak kita akhlak yang terbagus, yang terbaik. Baik terhadap diri sendiri, baik terhadap keluarga, baik terhadap sesama masyarakat, berbangsa dan bernegara. Akhlak dijaga, Bu. Ya, jangan sampai nyinggung perasaan orang. Ibu, ya kan kalau semuanya penuh dengan cinta nih. Ini rame majelis, Bu. Coba nih majelis rame dengan gunjingan. Sedikit ngeliat ibu begini banget. Yang begini begini banget. Penuh dengan kedengkian, bubar nih majelis. Makanya tumbuhkan rasa cinta. Gampang apa gampang? Gampang. Cuma di lisan doang. Ya, bercermin, Bu. Nah, ibu lagi mau datang ke pengajian. Ibu mau masuk ke masjid. Bu, berangkat dari rumah. Nih saya kasih ilmunya. Nanti ada undangan maulid seminggu lagi Pak Ustadz. Ustadznya ini ya bismillah biniyatil ibadah. Saya niat hadir. Itu dari ibu niat sampai ketemu waktunya. Itu bergulir rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala Allah kasih. Niatin ya. Udah persoalan yang lain masa bodoh dulu dah. Yang penting niat. Oh, ketika jatuh hari hanya ibu sakit, ya ada keperluan mendadak, tetap ibu dapat pahala. Masuk ke masjid, ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dulu kepada Nabi. Lantas kemudian minta rahmat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih prakteknya. Ibu lepas dulu tuh sendal. Bu, dengerin, Bu. Ini sunnah yang terlupakan. Lepas sendal ibu, copot sendal ibu, baru injak. Ya, jangan lepas langsung masuk ke masjid. Injak dulu tuh sendalnya, masuk kaki kanan, doa. Keluarnya nanti kaki kiri, doa. Pakai sendal ibu keluar rumah, jangan pakai sendal orang. Bu, jangan dengar-dengar, cari yang baik, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dari rumah pakai sendal jepit, pulang pakai sendal bata. Ada di sini ada? Enggak ada. Contoh yang baik. Ya Bu, paham? Apalagi Bu? Bu, saya cuman kasih satu ilmu lagi nih terakhir aja deh. Ya, nggak ambil untung bener. Ibu punya suami. Bismillah ya Allah. Dengan anugerah yang engkau berikan, apapun bentuk suami saya, apapun keadaannya, bagaimana kondisinya, bismillah, bismillah, biniyatil ibadah. Jadikan dia pahala buat diriku, ladang ibadahku ya Allah. Nikmat, Bu. Ya Bu ya. Bu, sampai di rumah cium tangan suami, mohon ridhonya, mohon ampunannya ya Allah. Ya Bu ya. Berapa banyak istri-istri sekarang ya tinggal di neraka, Bu. Ya kenapa? Karena banyak ngebangkang sama suami. Ya Allah, ini bergetar arsy-Nya Allah. Ya, bergetar langitnya Allah ketika seorang istri minta duluan sama suami. Bergetarnya dengan apa? Gubirolahu qadda. Diampuni dosanya yang sebelum, yang sesudah. Coba bayangin, Bu. Ya, bayangin tuh. Ya, bayangin kalau kita minta duluan seorang istri sama suami, itu bergetar arsy-Nya Allah. Dia berdoa malaikat-malaikat Allah minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat istri yang minta duluan. Pak Ustadz, saya mau udah nini-nini, saya mau diaki-aki. Ya Bu, betul nggak? Tapi muliakan suami. Sediakan segelas air, ada pahala 100 pahala kebaikan di dalamnya. Cium tangan suami, berapa hatam Quran yang udah ibu baca. Ya Allah, ya minta keriduan suami. Sehebat apapun ibu baca Qurannya, sholatnya, bolak-balik ke Mekah, tapi kalau suami sering ibu sakitin, oh dengar, sering ibu hianatin, nggak ada keridoan dari Allah. Jangankan buat masuk surga, cium bau surganya aja nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari surga. Udah ya Bu ya. Bu, udah kayaknya udah siap-siap pengen pulang Pak Ustadz ya. Allah kirim. Mudah-mudahan nih pembelajaran kita yang cuma 1 jam
Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala hadirnya ampunan dosa untuk kita semuanya. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang tersesat dan kita merasa tersesat. Mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim 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 falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pengajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas tausiahnya dari guru kita. Mudah-mudahan tadi apa yang beliau sampaikan berguna buat kita semua. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang salah dari saya pribadi dan yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu